Al-Baja TV dan para sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada. Alhamdulillah masih bersama Al-Fakir Bambang Siswanto dalam acara Belajar Tajwid Lebih Mudah Membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Al-Quran rahimakumullah, seperti kita ketahui, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar diperlukan penguasaan tentang ilmu tajwid yang baik. Dan dalam mempelajari Al-Quran ada dua pendekatan atau dua cara. Yang pertama menggunakan ilmu dirayat. Ilmu dirayat ini adalah ilmu tajwid tentang tata cara bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan ilmu riwayat. Riwayat ini derajatnya lebih tinggi dari ilmu dirayat, karena ilmu riwayat adalah berdasarkan menirukan bacaan dari guru-guru kita atau talaki ke guru-guru kita yang insya Allah sambung sampai kepada Rasulullah. Demikian. Jadi ada dua pendekatan, dirayat dan riwayat. Ilmu riwayat lebih tinggi daripada ilmu dirayat. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan kembali pelajaran ilmu dirayat kita, yaitu tentang ilmu tajwid. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa huruf itu atau ilmu tajwid itu terdiri dari hak huruf dan mustahak huruf. Hak huruf terdiri dari makharijul huruf dan sifat lazimah. Ini alhamdulillah untuk makharijul huruf sudah kita pelajari, dan mustahak huruf yang terdiri dari sifat aridah. Baik, kita akan mempelajari tentang sifat lazimah. Sifat lazimah adalah sifat yang selalu menyertai huruf dalam keadaan apapun. Jadi ini adalah sifat wajib huruf yang selalu ada dalam huruf tersebut, baik dalam keadaan fathah, kasrah, dhammah, sukun ataupun yang lain, itu selalu menyertai. Dan nanti berbicara dengan sifat lazimah, nanti ada yang pertama harus kita ketahui adalah sifat lahadidun, yaitu sifat yang berlawanan, dan sifat laisa lahadidun, sifat yang tidak berlawanan. Jadi intinya nanti sifat lazimah huruf itu setiap huruf pasti memiliki dari satu sifat yang berlawanan. Apa itu sifat yang berlawanan? Yang pertama jahr, yaitu tahan nafas, lawannya adalah hamas, terlepasnya nafas. Tidak mungkin kalau huruf itu bersifat jahr sekaligus bersifat hamas, harus memilih salah satu di antaranya. Yang kedua ada syiddah, yaitu tertahannya suara, lawannya adalah rikhwah atau rokhawah, dan di tengah-tengah ada bainiyah. Maka nanti huruf pasti memiliki dari salah satu sifat ini, sifat syiddah atau bainiyah atau rokhawah. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan posisi lidah. Kalau lidah bagian belakang kita naik, disebut dengan isti'la, lawannya lidahnya di bawah, istifal. Dan huruf nanti pasti memiliki dari salah satu dari sifat isti'la atau istifal. Kemudian yang keempat, posisi lidah bagian depan. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Di atas ini mengenai langit-langit, otomatis dia melekat ke langit-langit, dan lawannya adalah renggang. Kalau huruf itu sudah bersifat melekat ke langit-langit, tidak mungkin dia bersifat renggang. Maka hanya salah satu dari idbaq atau infitah. Baik, dan yang kelima ismat, atau ini bisa diucapkan dengan lambat, tidak bisa diucapkan dengan cepat, atau idlaq, ringan diucapkan sehingga bisa diucapkan dengan cepat. Yang idlaq ini contohnya farra min lubin, huruf-hurufnya. Huruf fa misalnya bisa diucapkan dengan fa dengan cepat. Tetapi kalau ismat, contohnya huruf misalnya huruf qa, tidak mungkin dia cepat qa, sudah berubah makhrajnya. Qa, apalagi huruf dot gitu, misal do, tidak mungkin do sudah maju ke depan. Nah, ini maka huruf pasti memiliki salah satunya,
apakah dia ismat atau idlaq. Baik, itu yang perlu dipahami, bahwa huruf memiliki dari salah satu dari sifat yang berlawanan. Kita contohkan sekarang. Huruf jim contohnya. Huruf jim ini dia bersifat jahr, tahan nafas ketika dia diucapkan. Ja, tidak boleh ja. Nah, fathah ja, kasrah ji, dhammah ju. Kemudian di sukun baj. Nah, itu dia stabil, konsisten, istiqomah memegang sifat jahr. Beda dengan ketika ada seseorang melafalkan jaji ju baj. Nah, yang baj sudah salah karena dia terlepas nafasnya. Harusnya jaji ju baj. Contohnya dalam kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim harus tertahan nafasnya, tidak boleh jim. Nah, gitu. Baik, jadi itu nanti akan kita lanjutkan kembali, jangan kemana-mana, tetaplah dalam acara belajar tajwid lebih mudah membaca Al-Quran. Sahur berkah, sahurnya Al-Bahjah. Cirebon atau hubungi ke nomor 0812 2213 519. seorang nabi bisa dianggap benar oleh kita. Tanda atau buktinya adalah mukjizat. Tapi tidak hanya mukjizat. Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agispen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Guru itu bukan hanya masuk kelas tok, ngasih materi, pelajaran, kemudian keluar kelas selesai, enggak. Itu bukan guru itu. Tukang ajar, ya kan? Tukang privat, ya kan? Guru itu apa? Yu'ahid, yata'ahadu syaihu ma yu'amilu bihi ba'duhum ba'du. Guru itu memperhatikan pergaulan muridnya dengan murid yang lain. Para pemirsa Al-Bahjah TV dan para sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, terima kasih masih dalam acara belajar tajwid semakin mudah membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sifat lazimah, yaitu sifat yang selalu menyertai huruf dalam keadaan apapun. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat lahadidun atau sifat yang berlawanan. Maka huruf memiliki dari salah satu dari sifat yang berlawanan. Kemudian ada sifat yang laisa lahadidun, sifat yang tidak berlawanan. Nah, ini yang pertama diawali dengan qalqalah, yaitu suara tambahan yang kuat setelah huruf menekan makhraj. Baju di toko, qutbu jadin. Qalqalah, suara tambahan yang kuat setelah menekan makhraj. Contohnya ketika babi bu bab, menekan makhraj dulu, bab, kemudian terpantul, bab, bab. Dan dalam melafalkan qalqalah, mohon diperhatikan tidak boleh berakhiran dengan hamzah. Babi bu bab, e-nya dihilangkan. Babi bu bab, dadi du bad,
jajiju baj, batitu bat, qaqiku baq, semacam itu. Ini qalqalah. Maka huruf nanti biasanya memiliki ini salah satu dari sifat yang berlawanan. Qalqalah ini syaratnya apabila huruf itu bersifat jahr sekaligus dia bersifat syiddah, maka akan membentuk qalqalah kecuali hamzah. Kemudian ada inhiraf. Inhiraf ini adalah condongnya huruf kepada makhraj dan sifat huruf lain, yaitu huruf lam dan huruf ra. Kita contohkan huruf ra. Ini tidak berpengaruh terhadap kaifiyah, tetapi sifat itu ada. Contohnya huruf ra ini ketika anak kecil masih cadel, tidak bisa ra menjadi la. Nah, R menjadi L, itu menunjukkan bahwa dekat. Karena memang makhrajnya dekat, satunya di tengah, satunya di pinggir. Ini inhiraf. Kemudian sofir, suara tambahan yang mendesis keluar dari sifir, dari lubang-lubang yang kecil di antara gigi-gigi, maka ini nanti ada mendesisnya. Hurufnya nanti ada 3, sod, sin, zai, bis, ada suara tambahan yang mendesis. Bas, baz, semacam itu, ada yang mendesisnya. Kemudian tafashi. Tafashi ini adalah berhamburan angin di mulut. Ini hurufnya cukup satu saja, huruf shin. Bash. Nah, ada semacam angin itu berhamburan di sekitar mulut kita. Terasa sekali di situ. Shashi, shubash, bash. Nah, kemudian ada takrir. Suara atau bergetarnya ujung lidah. Karena di ujung lidah berarti hurufnya cuma satu, ra. Bergetarnya ra ini cukup sekali saja, jangan berkali-kali. Ra, bukan ra. Rari rubar, bukan rari rubar. Tidak semacam itu. Bar, tidak semacam itu. Apalagi kalau nanti mengalami tasydid, maka sifat getarnya semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Ini ada pengertian di anak-anak yang salah. Kalau huruf tasydid itu kan ditekan, berarti hurufnya double, dikira semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim, sehingga semacam itu. Itu cara pembaca yang tidak betul. Yang betul takrir, kalau dia mengalami tasydid, semakin ditekan dia bergetarnya semakin berkurang. Bismillahirrahmanirrahim, itu bergetarnya ujung lidah. Kemudian ada istitolah, memanjangnya suara dalam makhraj. Kami tunjukkan dulu memanjangnya suara dalam makhraj. Kita lihat di huruf dot ini. Nah, di huruf dot ini berbatasan dengan lam. Antara lam dan dot ini jaraknya cukup panjang, sehingga karena ini makhraj yang memanjang, menimbulkan suara yang memanjang pula. Inilah yang disebut dengan memanjangnya suara dalam makhraj. Ini cukup satu huruf, yaitu huruf dot. Kita lanjutkan. Itu istitolah namanya, memanjangnya suara dalam makhraj. Dadidu bad, bukan bad, bad. Nah, akan terasa sekali pada kalimat waladhdallin, ada memanjang semacam itu. Berapa panjangnya istitolah? Panjangnya istitolah antara 1/1 sampai dengan 1/2. Yang banyakkan menggunakan 1/3, tapi kalau sampai 1/2 masih diperbolehkan. Tapi kalau lebih dari itu sudah terlalu berlebihan, sudah tidak diperbolehkan lagi. Akan kita praktekkan. Waladhdallin, nah itu ada sifat namanya istitolah. Kemudian berikutnya ada sifat yang namanya lin. Lin ini adalah dibaca dengan lembut. Bagaimana caranya? Yaitu ketika fathah diikuti ya sukun dan diikuti waw sukun. Ai au.
Maliki yaumiddin. Ringan, lembut. Maliki yaumiddin. Bukan maliki yau, tidak semacam itu. Assalamualaikum, tidak assalamualaikum. Nah, ini hati-hati. Biasanya anak-anak terutama di usia-usia SD dalam melafalkan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, terlalu berlebihan, maka yang wajar saja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, demikian, jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan kembali dengan pembahasan yang lebih detail. Tetaplah dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Joko Tole Figura merupakan salah satu pusat kerajinan tangan di Cirebon. Terletak di Jalan Sukalila, Kota Cirebon, Joko Tole Figura menyediakan berbagai jenis figura berkualitas. Dari jenis kaligrafi, foto dan lukisan ulama hingga mahar pernikahan. Jadikan setiap sudut rumah Anda lebih indah dan berkah dengan Joko Tole Figura. Joko Tole Figura, figura berkualitas, harga bersahabat. Yang terbaik dalam mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran tentunya dikunyah. Nah, kali ini saya akan membawakan manfaat mengunyah. Apa saja? Yang pertama, mengunyah menyehatkan gigi, gusi, dan rongga mulut kita. Jadi dengan mengunyah, seseorang akan menurunkan potensi terjadinya plak. Yang kedua, Agis Pen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agis Pen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agis Pen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, terima kasih masih dalam acara Belajar Tajwid Semakin Mudah Membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan kembali tentang sifat lazimah. Tadi kita sudah menyebutkan ada 17 sifat. Yang terakhir adalah lin, dan ada satu lagi yaitu sifat gunnah. Sifat gunnah ini adalah sifat dengung yang dimiliki oleh huruf, yaitu huruf nun dan huruf mim, di mana walaupun dibaca jelas huruf nun dan huruf mim ini masih memiliki sifat gunnah, yaitu setengah dengung. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, setengah dengung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nah setengah dengung. Kenapa kok memiliki sifat gunnah semacam itu? Karena huruf nun dan huruf mim ini juga sekaligus bersifat bainiyah, tengah antara syiddah dan rokhawah. Baik, kita lanjutkan dengan mempelajari satu persatu. Kita awali dengan jahr, yaitu lawannya adalah hams. Jahr tadi adalah tertahannya nafas, sedangkan lawannya adalah hams, yaitu terlepasnya nafas. Kita hafalkan fahassahu syahsun sakat, yaitu ini adalah anggotanya huruf dari hams, berarti selain itu hurufnya bersifat jahr. Dan untuk indikator keberhasilan jahr ada beberapa cara. Misalnya huruf ba ini dia bersifat jahr, tertahannya nafas ketika melafalkan. Yang pertama, gunakan punggung telapak tangan. Ada bulu-bulu halus di sini. Ketika kita melafalkan ba, tidak ada embusan nafas di sini. Tetapi kalau ba, nah, itu ada embusan nafas. Babi bu bab, tidak terasa.
hanya hangat saja. Cara yang kedua dengan menggunakan potongan tisu. Ba, nah, ini tidak bergerak. Ba, tetapi kalau salah, ba, nah, bergerak. Ba, nah, bergerak. Tapi kalau ba, babi, bu, bab, tidak bergerak. Tapi kalau babi, bu, bab, langsung bergerak-gerak. Nah, ini salah satu cara. Atau boleh juga dengan menggunakan nyala lilin, ini lebih peka lagi. Biasanya Al-Fakir dulu berlatihnya dengan menggunakan nyala lilin ketika jaji jubaj, betul-betul tidak bergerak. Kalau jaji jubaj itu nanti bergerak. Itu untuk jahar dan hamas. Kemudian syiddah, rokhwah dan bainiyah. Ada yang bersifat syiddah, yaitu tertahannya suara, yaitu ketika kita tidak melafalkan ada tertahan dulu. Ba, tidak ba langsung, tapi ba tertahan. Nah, lawannya rokhawah. Rokhawah ini cirinya mengalir. Mengalir ketika disukun dia akan tetap berbunyi sampai nanti nafasnya habis. Contohnya roh, huruf ha, roh masih tetap bisa bunyi. Bukan roh, tidak semacam itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahma, bismi. Nah, itu sifatnya rokhwah, sin dan ha. Bismi, tidak boleh bismillahi, bismillahi, langsung syiddah di situ. Bis, langsung berhenti, tertahan, tapi mengalir. Bismi, nah, itu namanya rokhwah. Sedangkan yang bainiyah, tengah antara syiddah dan rokhawah. Kami contohkan, seandainya lam itu dibaca syiddah, maka dia akan dibaca bal, al, itu. Seandainya dibaca rokhawah, bal, al, itu. Tetapi lam itu sifatnya adalah bainiyah, ada sifat empuknya, bal, bal. Anggota dari bainiyah ini adalah lin Umar. Lin Umar, lam, nun, ain, mim, ra. Alhamdu, alhamdu, semacam itu. Tidak, alhamdu, tidak semacam itu. Baik. An'amta, sehingga yang sering terjadi sifat bainiyah itu hilang ketika di akhir ayat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, langsung hilang. Him, ada setengah dengungnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dinikmati. Ar-Rahmanir-Rahim. Para sahabat Al-Quran, ayat surat Fatihah ini sungguh indah. Kalau kita perhatikan gantian mim nun, mim nun, mim nun, semacam itu. Semacam kalau di dalam bahasa Indonesia ada pantun, ada sajak semacam itu. Dan keindahan Al-Quran hanya bisa dirasakan oleh orang yang mempelajarinya, orang yang memahaminya. Sehingga kalau kita bisa merasakan keindahan Al-Quran, akan senang dalam membacanya. Baik itu adalah bainiyah. Kemudian isti'ala. Istilah ini karena lidah kita naik, maka semua huruf isti'ala bersifat tafkhim. Saya ulangi sekali lagi, semua huruf isti'ala bersifat tafkhim atau tebal. Istilah itu anggota khussa dogdin qil. Contohnya kha, khi, khu, bakh, tebal semua. Sa, si, su, bas, tebal semua. Jadi itulah yang disebut dengan sifat lazimah, sifat yang selalu menyertai huruf dalam keadaan apapun. Selain khussa dogdin qil, maka dia bersifat kebalikannya, yaitu infitah. Istifal, maaf, bersifat istifal. Baik, sekarang kita perhatikan di lidah bagian depan. Lidah bagian depan ada yang naik, melekat atau mengatup ke langit-langit. Itu disebut dengan itbaq. Hurufnya cukup 4, sod, dot, to, do. Dan lawannya
berarti selain dari sod, dot, to, dot, berarti dia bersifat infitah. Baik, cukup sekian. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tetaplah bersemangat dalam mempelajari Al-Quran, dan membaca Al-Quran adalah sebuah keterampilan. Siapa yang sering berlatih, maka semakin terampil. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita dipermudah dan diridhoi oleh Allah dalam mempelajari Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.